Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang hebat. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini masih di tema 9 ya, yaitu Kayanya Negeriku. Subtema 2-nya pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Muatan pelajarannya bahasa Indonesia ya. Nah, untuk bahasa Indonesia kali ini kita masih mempelajari mengenai wawancara. Nah, bersama Ibu Putri ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yang pertama kita membuat laporan hasil wawancara. Nah, apakah di sekitar lingkunganmu terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya alam? Jika iya, kamu dapat mengetahuinya dengan cara mencari informasi mengenai pemanfaatan tersebut melalui kegiatan wawancara. Nah, ketika melakukan wawancara, ajukan pertanyaan dengan bahasa yang santun ya. Nah, langkah-langkah membuat laporan wawancara yaitu 1. Menuliskan topik wawancara, narasumber, pewawancara, serta waktu dan tempat wawancara. Yang kedua, menuliskan daftar pertanyaan yang diajukan beserta jawabannya. Yang ketiga, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Nah, berikut adalah contoh membuat laporan hasil wawancara. Yang pertama, menuliskan nama pewawancara. Nah, kamu bisa membuatnya dengan menulis namamu sendiri. Lalu, untuk nama narasumber, itu nama orang yang kita tanyai. Lalu, topik wawancaranya itu misalnya, topiknya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini adalah daftar-daftar contoh daftar pertanyaannya. Yang pertama adalah sumber daya alam apa yang paling berpotensi di daerah ini? Lalu contoh daftar pertanyaan yang kedua adalah apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, ini adalah contoh dalam membuat laporan hasil wawancara. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan energi melalui wawancara. Kita dapat mengetahui bentuk-bentuk energi beserta perubahannya melalui kegiatan wawancara. Nah, bertanyalah pada orang tua atau anggota keluarga yang lain mengenai informasi bentuk energi beserta perubahannya. Nah, setelah kamu melakukan wawancara, kamu dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan. Nah, ini adalah contoh membuat laporan hasil wawancara. Nah, ada hasil wawancaranya berupa nama pewawancaranya, nama narasumbernya siapa, topik wawancaranya. Nah, ini adalah contoh daftar pertanyaan dan contoh daftar jawaban narasumber. Yang pertama, daftar pertanyaannya adalah aktivitas apa yang biasa dilakukan oleh ayah di rumah? Nah, jawabannya adalah menghidupkan musik di komputer. Lalu, daftar pertanyaan yang kedua, perubahan energi apa yang dimanfaatkan pada aktivitas yang ayah lakukan? Jawabannya adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Melakukan wawancara pada pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Ayo ingat lagi langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum wawancara. Nah, persiapan yang harus dilakukan yaitu menentukan topik, menentukan narasumber, menyusun pertanyaan, dan menyiapkan alat tulis untuk mencatat jawaban. Lalu banyak pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan informasi mengenai sumber daya laut, kamu bisa melakukan wawancara pada nelayan. Nah, anak-anak juga bisa menanyakan perihal cuaca yang cocok untuk mencari ikan, tangkapan ikan, atau bahkan konservasi sumber daya laut. Nah, melakukan wawancara tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, mari kita ingat kembali langkah-langkah yang harus dilakukan saat mewawancarai seseorang. Nah, kamu perlu menentukan topik dan narasumber yang ingin diwawancara terlebih dahulu. Kemudian, susunlah pertanyaan wawancara sesuai topik. Misalnya, topik yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam. Kamu dapat mewawancarai narasumber
seorang perajin benda yang memanfaatkan sampah atau benda bekas. Nah, untuk hari ini cukup sekian, G. Terima kasih anak-anak Ibu yang hebat. Apabila Ibu menyampaikan materi ada kesalahan, Ibu mohon maaf, G. Ibu akhiri untuk kesempatan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.